Saya cuma mau tegaskan saja supaya kita stabilo. Maksud saya apa yang kalian buat? Percaya dan taruh bahwa itu yang paling penting dari ibadah. Semuanya. Esensi dari ibadah adalah kita bertemu Tuhan. Bukan mempelajari Tuhan. Tuhan bukan objek untuk dipelajari. Dia person, dia pribadi untuk dijumpai, dinikmati. Mimbar ini tidak jadi penting karena saya naik. Saya mau kalian tangkap, dia tidak jadi penting karena saya naik. Yang penting 2-30 menit tadi yang saudara buat. Saudara dengar, Tuhan tidak rindu dengar khotbah. Nah, no. Tuhan rindu penyembahanmu. Saudara mesti tahu, Tuhan tidak rindu khotbah. Dengar baik-baik. Yosi, mantel kamu itu sudah. Jangan dirubah apapun. Semua kamu. Benar-benar. Sebenarnya iman yang besar, katakan iman kecil bawa, tapi iman yang besar kasih turun surga ke sini. Ya, saya mau bilang buat kalian, worship, saudaraku, itu segalanya. Mungkinkah Tuhan izinkan satu kegiatan yang membosankan dalam kekekalan? Saudara lihat, nggak ada khotbah di sana. Bahkan iman tidak dibutuhkan di sana. Saudara dengar baik, tapi penyembahanmu berlangsung dalam kekekalan. Wow, renungkan itu saudara. Saudara, saya mau bilang, betul kita keluarga, tapi dengar baik. Dua hal yang paling berat buat kita gereja. Namanya kita udah rock, udah representatif. Itu udah berat banget tanggung jawabnya. Yang kedua, daerah ini disebut lembah pujian. Saudara, wow, itu tanggung jawab kita. Saya mau bilang buat saudara, tahukah saudara, malaikat pun tidak layak menyembah seperti saudara. Serius, saya mau bilang buat saudara, tangkap baik-baik. Malaikat cuma makhluk kudus. Dengar, mereka tidak segambar dengan Tuhan. Yang model kita ini dibilang segambar dengan Tuhan. Tangkap ini. Dengar, malaikat tidak boleh panggil Tuhan Bapa. Kamu dan saya panggil dia Bapa. Come on, wow, tangkap baik-baik. Haleluya. Saudara dengar, malaikat salah dibuang. Kamu dan saya salah, Bapa turun mencarinya. Dengar, itu cukup buat saya menyembah dia. Tidak ada yang terpaksa menyembah. Gak ada yang terpaksa menyembah. Saudaraku, itu mengerti itu cukup buat saya menyembah dia. Satu cerita saja sebelum kita duduk. Ada pelacur masuk ke rumah Simon tanpa diundang. Itu pesta hanya untuk Yesus dan semua laki-laki. Pelacur ini nyelondong, dia pecahin buli-bulinya, dia nyembah Yesus dan semua orang kaget. Wow, siapa yang suruh dia masuk? Dari mana dia bisa masuk? Perempuan ini sama tahu dia. Murid-murid diskus. Petrus nanya sama Andreas, kamu tahu dia pelacur? Andreas bilang, kok lu tahu? Yesus tahu nggak dia pelacur? Saudara, dia pun nggak pusing, dia worship. Ini yang saya mau bilang, penyembahan seperti ini belum pernah terjadi di Israel, belum pernah ada di Israel. Penyembahan yang melewati seluruh aturan keimamatan. Apa yang buat perempuan ini menyembah seperti itu? Karena dia pernah mengalami neraka dalam hidupnya. Kalau saudara pernah alamin itu, akan merubah penyembahanmu. Dengar, sekalipun hartamu bertambah, jangan kurangi penyembahanmu. No, saudara, semua orang sibuk, dia pelacur. Tuhan tidak tersinggung, Tuhan tidak terganggu. Ini yang saya mau bilang, dia datang berdosa. Waktu dia nyembah, Yesus bilang gini, dosamu diampuni. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja.
raja dimuliakan, oh dimuliakan, Yesus Tuhan. Nikmati penyembahan kami, Abah. Ambil semuanya menjadi milik-Mu. Sebab untuk itu kami datang. Kami memberi kepadamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nikmati penyembahan anak-anak-Mu dari Bali. Tuhan Yesus. Terima Tuhan. Yes Lord. Ambil Tuhan. Ambil semuanya. Yes. Oh Rabasante adalah boste. Indamasante. Indalabaste, tindaboste. Indalabosandande. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidup kami. Aku percaya firman ini Tuhan sendiri. Bicara Abah. Berikan kepada kami apa yang dunia tidak bisa berikan. Kami mau menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Silakan saudara duduk. Wow, kalian luar biasa banget. Itu kalau kalian udah masuk surga udah kebangetan ya. Kalian bagus banget. Satu kali saya enggak sedang siap tidak khotbah ini, tapi saya sedang persiapan. Saya nemu cerita di mana dikatakan begini, seorang nabi mau bernubuat dan tidak ada impresi. Jadi nubuatan tidak ada, roh nubuatan tidak datang. Lalu dia bilang gini, panggil bagiku seorang pemain kecapi. Wih, saya tidak mau khotbah itu, tapi saya cuma lagi baca, oh iya. Terus dikatakan waktu pemain kecapi itu datang, begitu dia petik, nubuatan keluar. Terus saya bilang, sudah berkali-kali, udah baca ini berkali-kali. Tapi hari itu, waktu saya baca, ada bisikan di dalam bilang begini, Grace, Tuhan suka musik. Wah, langsung saya waktu anak-anak lagi latihan, saya bilang, main musik yang bagus ya. Jangan main musik yang orang aja gak suka apalagi Tuhan. Ya kan? Mesti bagus. Mesti bagus. Mesti bagus. Tapi saudara, dengar baik buat saya. Kita seluruh bangsa datang di Bali. Tapi bukan mereka yang mempengaruhi kita. Kita yang mempengaruhi mereka. Mereka datang di sini untuk diubah. Maksud saya gereja. Ya, mari gereja yang mempengaruhi keluar. Kita tidak dirubah oleh apapun. Saya cuman mungkin ini karena saya terobsesi, tapi saya tahu banget bahwa ada 5 tujuan hidup kita. Urutan paling pertama itu penyembahan. Itu penyembahan. Nah, bukan Allah maniak untuk disembah, enggak begitu. Lebih arti kepada respect. Sebab waktu Tuhan bangun manusia seperti dia, Tuhan punya satu keinginan supaya manusia punya relation dengan dia, punya hubungan dengan dia.
Gitu. Perkataan Pak Arifin dia akhir ibadah tentang yada. Kalau saudara mengerti itu yada bukan cuma mengangkat tangan. Tapi yada itu hubungan suami istri. Terminologinya penyembahan itu hubungan, saudaraku. Kata dipakai proskuneo, kata yang dipakai itu diterjemahkan kiss, mencium. Nah saya mau tanya saudara, waktu saudara dicium itu alasannya apa? Waktu kamu mencium orang itu alasannya apa? Jarak atau hubungan? Kalian lihat itu? Apa yang buat saya bisa dicium seseorang dan mencium seseorang? Alasannya hubungan, bukan jarak. Apa kita mau keluar dan cium satpam semua di depan? Nggak mungkin kan saudara. Jadi mencium itu hubungan. Nah di sini saya mau kasih tahu bahwa penyembahan hanya terjadi kalau kamu punya hubungan dengan dia. Nah sebab itu saya sangat menikmati mereka tadi karena mereka nggak paksa saudara menyembah. Mereka cuma menyembah aja. Saya menikmati mereka karena memang itu yang benar. Gak usah tiru gereja lain. Jangan. Penyembahan gak bisa dipaksa. Gak boleh. Itu sangat personal, sangat pribadi penyembahan. Gak mungkin saya bilang saudara, suami-suami atau saya bilang istrimu I love you. Gak mungkin. Tersinggung dia. Masa dimotivasi oleh saya sih? Nah kebanyakan ibadah di gereja kita paksa orang menyembah, kita suruh orang menyembah, itu sama seperti tadi. Nah Tuhan tidak suka dipaksa dipaksa menyembah. Enggak ada orang terpaksa masuk surga, enggak ada. Saudara memilih sehingga saudara ada di situ. Nah penyembahan itu hubungan banget. Itulah salah satu atribut yang Tuhan kasih waktu nafasnya dihembuskan adalah supaya manusia membangun hubungan dengan dia. Kalau pikir ini cukup buat saya mengerti, saya punya alasan menyembah dia. Nah itu saudaraku. Wow, saya punya alasan menyembah dia. Kita baca dulu firman Tuhan ya. Kayaknya kalau nggak baca ayat nggak rohani gitu kan. Efesus 1, Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Dan entah saudara mengagumi siapa, buat saya nggak ada filosofi siapapun di dunia punya ungkapan seperti ini. Ini juga bukan ungkapannya Paulus. Tuhan cuma pinjam tubuhnya, tapi inilah suara Tuhan lewat Paulus. Lihat, ini udah paling ajaib kalau saudara mau coba mengerti. Sebab di dalam Allah, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bisakah kamu ngerti itu? Wow. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Cuman satu ayat ini. Saudara lihat itu. Dia pilih kita sebelum dunia dijadikan. Hari ini kalau nggak ada seorang manusia pun di bumi ini yang pernah menunjukkan kasih, penghargaan buat saudara, dengan cara yang paling kecil sekalipun. Ayat ini menghilangkan semua penolakan itu. Hanya dengan kamu ketahui, Tuhan udah pilih saya sebelum dunia dijadikan. Mengerti ini, saya cuma lihat Tuhan sudah pilih saya. Saya bisa buktiin bahwa saya nggak malu cerita masa lalu karena saya nggak hidup seperti itu lagi. Cuman saya buktiin bahwa setelah lewat 30 tahun saya berjalan, saya ketemu teman-teman saya yang 40 tahun lebih. Baru saya lihat perbedaannya. Baru saya lihat perbedaannya dan saya suka menangis secara diam bahwa wow, tempat kita jadi berbeda. Yang 30-40 tahun lalu saya cuman gembel anak di jalanan yang naik becak aja udah mewah buat saya kan. Mereka udah naik mobil, udah naik Vespa yang bagi saya itu kayak mustahil. Nah hari ini mereka minder lihat saya. Itu saya cuma pengen nangis aja, saya pengen nangis aja. Satu kali Pak Arifin tahu momennya tapi cerita ini nomornya itu saya dan Pak Arifin di Bandung. Waktu itu belum zaman gereja. Kita di Gelora Saparua Pak.
Gitu. Waktu itu Ferry Sihombing, kegerakan Bandung yang luar biasa, kita tahu Om Damaris, semua seperti itu. Nah, salah satu pembicara setelah Pak Arifin, saya bicara di situ. Nah, Bandung tempat saya kecil dan saya hidup di jalanan. Orang tua saya sudah meninggal, gitu. Jadi saya kemana ngantuk di situ tidur, kira-kira gitu. Nggak ada orang yang terima, yang suka lihat saya gitu. Nah, zaman saya keluarga-keluarga tuh ngomong Belanda semua, ya. Jadi anak teman-temannya ngomong Belanda. Cuman saya nggak bisa ngomong Belanda karena mama papa saya nggak ajar itu. Jadi saya cuma tahu 500 aja, yang lain saya nggak tahu, gitu kan? Nah, jadi saya cuma ingat kalau saya udah masuk satu kompleks, ibu-ibu lihat saya bilang, waduh, Desi Stotejongan udah datang lagi ke sini. Bikin apa dia di sini kan? Dengan rambut gondrong, nggak ada. Nah, saudara, lewat hampir 40 tahun, 30 tahun waktu itu, saya datang. Saya ketemu teman saya yang dulu bagi saya ajaib. Kenapa? Zaman itu saudara. Tahun 69, 68, saya sebut aja namanya Rene, ada anak Bandung di sini, ya. Kalau saya pergi ke rumah tanya, Tante Rene ada, Rene lagi pergi lihat studionya Elvis Presley, mabuk nggak? Saya pikir, wow, gitu, kaya banget pada tahun itu. Nah, tahun 70, 80-an saudaraku, itu tahun 69, tahun 80-an. Kita di Bandung, Pak, itu berapa hari? Pak Arifin, Om Damari, saya, semua. Kita waktu itu Bandung dalam kegerakan luar biasa. Saya habis khotbah, ada satu anak kribonya segede bajai, maju ke depan gini. Dia lihat saya gini. Semua panitia ketakutan lihat dia. Saya pun enggak kenal, untuk sesaat saya enggak kenal. Saya lihat. Dia terus dekat. Begitu saya dekat dia, saya ingat, Reni. Udah hitam saudaraku, ini bekas coreng-coreng di sini. Dia datang gini, tapi ngomong masih Belanda kan. Dia lihat ini, Chris, je moet beden for me. Saya lihat dia gini, saya nggak tahu keadaan dia apa, dia jadi apa sekarang. Yang jelas saya lihat dia, kok nggak pantas gini. Nah, hari itu saya peluk dia, saya cuma berdoa, Tuhan, saya nggak lebih baik dari dia. Nah, baru dia cerita siapa dia. Dia jadi kepalanya bodyguard seluruh diskotik di Bandung. Dia bilang ini, Chris, gue mau pergi ngerampok tadinya. Bayangin, gue mau pergi ngerampok. Sore-sore gue baca surat kabar Chris Manu sama. Dia bilang itu teman-teman yang mau pergi ngerampok udah di rumah dia. Mereka tinggalin dia. Dia bilang ini, tinggal dulu, saya mau ke Gelora lihat teman saya. Nah, apa yang saya lihat, nggak usah tunggu kiamat gitu loh. Saya sudah lihat bagaimana perbedaannya. Apa yang terjadi saudara? 10-an tahun kemudian baru saya lihat gini, Tuhan memilih kita. Kadang di Sahid Hotel, saya habis khotbah, satu anak maju nangis. Udah tua sih, nangis. Setelah saya dekat, teman saya dulu juga. Dia lihat saya sambil nangis, bilang, Chris, setahu gue lu gak sekolah kan? Iya. Lu nangis terus pergi. Thank you ya Chris, kata gitu. Saya cuma lihat ada perbedaan. Kalau Tuhan mau pakai kamu, Tuhan gak butuh latar belakangmu, riwayat hidupmu. Tuhan gak perlu itu. Tuhan gak butuh itu. Nah, itu semua itu membangkitkan saya untuk satu, dia layak untuk disembah. Dia layak. Saya punya alasan untuk itu, saudara. Bayangin, kalau nggak ada orang yang mengasihi, kamu udah telat mau bunuh diri dengan ngerti ayat ini bahwa Tuhan telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan. Itu ayat ini dibagi dua. Yang atas bagian A itu tentang Tuhan memilih kamu sebelum dunia dijadikan. Yang kedua itu bicara akibat dari kamu dipilih. Setelah kamu dipilih Tuhan mau apa? Di situ bilang supaya, dibayangin, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, dalam puluhan tahun melayani, saya mengerti berusaha kudus frustrasi.
Kamu sudah naik di menara doa, turun 5 menit kemudian dunia bisa gelap. Kamu coba kudus dengan caramu, frustrasi. Di Bali kita akan lihat perbedaan yang luar biasa. Kalau orang Kristen mau bikin kudus jadi standar, kamu gak ada apa-apanya sama orang Bali. Bicara kudus, wow, mereka bicara standar ya. Bicara kalau itu standar, kamu gak bisa. Yang tahun lalu kesini saya naik taksi dari airport. Begitu turun, supir taksi yang bilang ini, Bapak mau kemana? Saya ke Lembah Pujian. Oh, Bapak pendeta? Ya. Pak, agama saya lebih baik di seluruh dunia ini. Kaget saya. Wow, hebat banget nih supir taksi. Oh ya, agama saya yang paling baik, Pak. Pendeta saya itu kerjanya cuma doa jadi pura katanya. Saya mulai diem nih. Wah, hebat nih orang. Dia cuma berdoa, Pak. Dia nggak mikir dari mana penghidupannya. Ada semua, Pak. Kita kasih beras, kita kasih uang, anaknya sekolah. Cuma berdoa saja dia buat umat, Pak. Maksudnya mau kemana nih? Nggak ada, Pak, pendeta bisnis. Mati gua dengar itu. Saudara, nah jadi berarti dia mulai menonton. Dia mulai lihat yang lain, Pak. Agama saya cuma satu ajarannya, berbuat baik saja katanya. Ayo. Orang Kristen selalu tawarkan Yesus sebagai tiket ke sorga. Seakan-akan cuma itu yang Yesus punya. Mereka juga bisa bilang gini, saya juga punya tiket ke sorga. Saudara mau bantah-bantahan dengan mereka. Kita adu argumentasi. Padahal makanya saya bilang, kalau saudara ngerti to be rock, wow saudara, itu ada ribuan alasan lain kita ikut Yesus. Dengar, waktu dia bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dengar saya simpulkan, keselamatan itu eksklusif. Saya ulangi, keselamatan sangat eksklusif. Waktu Yesus bilang gini, akulah jalan. Artinya semua jalan lain ditutup, bos. Cuman dia. Oke, orang bilang banyak jalan menuju Roma. Ya, ke sorga cuma satu, bos. Nggak ada banyak. Nggak banyak. Sangat eksklusif. Waktu dia bilang gini, akulah kebenaran. Kamu mau sodorin konsep kebenaran apapun, udah ditutup. Dia ambil semuanya. Kamu mau cari juru selamat lain dengan tahu ini? Akulah hidup. Hidup seperti apa yang mau kamu tampilkan sebagai model? Dia sudah ambil semua. Kamu lihat. Eksklusif. Sangat eksklusif. Saudara, mari. Budaya sebelum Kristus. Saudara baca sejarah. Menurut kamu, dunia kayak apa sebelum Kristus? Anak kandungmu boleh kamu bakar untuk dewa. Itu budaya? Itu budaya? Saudara tahu? Romawi separuh populasinya itu budak. Itu yang kamu bilang hebat. Pembunuh dibilang olahraga, gladiator. Itu hebat. Saudara bayangin, Nero bikin pesta di taman, orang Kristen dibakar jadi obor hidup-hidup. Ih, bagus ya apinya. Saudara lihat, itu budaya. Saudara lihat, bayangin. Yesus hadir di zaman seperti itu. Yesus hadir di zaman seperti itu. Waktu anak-anak boleh dibakar, boleh dibunuh sesukanya. Yesus bilang begini, jangan larang mereka datang kepadaku. Sebab mereka yang punya sorga. Gak bikin apa-apa punya sorga. Saudara tahu derajat orang diangkat. Orang-orang belum pernah dengar kata-kata seperti itu di zaman model itu. Kamu bisa baca berapa banyak, berapa ratus juta orang dibunuh Mao Zedong. Orang yang katanya paling intelektual, Jerman, Hitler, berapa banyak dia bunuh orang. Saudara bisa lihat, semua budaya dirubah dari gereja. Semua. Gereja mempengaruhi semuanya. Gereja pengaruhi apa aja. Gereja merubah semuanya. Satu kali orang datang ke sini dan lihat saudara menyembah. Mereka cuma bilang gini, wow. This is the singing church. Ini luar biasa. Kamu mesti menyembah sampai pengkhotbah takut naik ke atas. Kamu mesti menyembah kayak gitu.
Kamu mesti nyembah sampai dia mau naik dia ketakutan. Tadi gue kurang persiapan nih kan. Yes. Wow, saudaraku. Poin yang kedua, supaya kamu kudus. Nah, ini poinnya gini. Saya baru ngerti. Kita tidak akan pernah bisa kudus dan tak bercacat kecuali kamu dipilih. Dipilih sebelum dunia dijadikan, koma, supaya kamu kudus. Kamu tidak akan pernah bisa kudus dan cacat selain kamu dipilih. Selain kamu dipilih. Nanti kita konkretkan itu. Pertama saya cuma mau gini. Bisakah saudara menyadari sungguh-sungguh betapa istimewanya jadi orang dipilih. Sangat istimewa. Jadi orang yang dipilih, yang diinginkan, yang dihargai. Sebelum kita bilang Tuhan menghargai atau milih kita, lihat ini. Waktu kamu kecil, kamu dipilih dari keluarga untuk mewakili atas nama keluarga. Kamu bangga banget. Menyanyilah, baca puisi lah, masih kecil. Waktu kamu di sekolah, kamu dipilih dari kelas kamu, dari semua orang. Kamu dipilih mewakili dia. Sampai mewakili sekolah, sampai kamu mewakili bangsa. Kamu tahu istimewa? Hari ini kamu duduk, ada seseorang yang telah memilih kamu untuk menjadi pasangan hidupnya. Sudah berapa banyak yang gugur dan dia pilih kamu. Dia bisa dapat orang yang lebih keren, yang lebih semuanya. Tapi waktu itu, sekian puluh tahun lalu, dia memilih kamu. Pilihan istimewa. Hari ini tahukah kamu, Raja semesta alam telah memilih kamu jauh sebelum dunia dijadikan. Waktu kita sadar ini, kamu nggak terpaksa menyembah. Nah, poinnya kita tidak bisa menyembah karena kita tidak punya hubungan dengan dia. Nah, jadi penyembahan terjadi kalau kamu punya hubungan dengan dia. Bangun hubungan. Makanya waktu penyembahan, saudara bisa lihat apa yang kamu bisa rasa. Orang lain tidak rasa, bedanya, alasannya, jawabannya cuma satu. Kamu punya hubungan, dia enggak. Kamu menangis, cuma kata-kata yang baru diucapin, dia udah touching kamu dan yes Lord. Kenapa begitu? Karena kamu punya hubungan. Lalu kamu angkat tangan, lalu kamu nangis. Yang di sebelah cuma lihat gini, kok nangis? Nah, dia bukan punya hubungan, dia cuma punya agama. Dia nggak ada hubungan, dia cuma Kristen. Saudara tahu ada dunia Kristen, tapi ada pengajaran Kristen. Dunia Kristen itu di Ambon, Kristen semuanya. Itu dunia Kristen. Tapi geng paling biadab ada di situ. Pembunuh paling dahsyat ada di situ. Itu dunia Kristen, saudaraku. Dunia Kristen tuh orang-orang yang merasa kalau udah jadi anggota gereja pasti ke sorga gitu. Itu saudaraku. Kalau dia udah jadi ketua panitia, dia akan diterima di sorga. Tuhan utang budi sama dia soalnya. Gitu dia berpikir. Saudaraku itu. Nah, itu dunia Kristen. Nah, mereka bisa jadi ngaco. Mereka nggak jadi representatif di depan. No. Ajaran Kristen itu pribadi. Pribadi banget. Nggak ada yang lihat, saudara tetap baik. Nggak ada yang lihat kamu tetap jujur. Nah ini dia. Satu kali saya baca literaturnya Michelangelo. Ini seniman yang kenal Tuhan. Saudara tahu, dia habisin 50 tahun hidupnya untuk nyusun mosaik-mosaik di Saint Peter, di Vatikan sana. Saudara tahu, ada sampai di pojok-pojok sana, dia mesti tidur, dia pakai kerangka, itu dia mesti tidur untuk dia pasang mosaiknya sampai. Saudara enggak sebentar, 50 tahun dia bikin semua itu. Itu kalau kamu enggak kenal Tuhan, enggak cinta Tuhan, ngapain? Dia bikin sampai di pojok. Terus temannya yang terus udah bosen lihat dia, temannya bilang gini, udahlah yang pojok-pojok itu nggak usah serius lah, nggak ada yang lihat. Michelangelo bilang gini, nggak ada yang lihat, tapi Tuhan lihat. Kalau kamu kenal dia, kamu menyembah dia. Nah sebab itu saya cuman encourage anak-anak saya,
Kalau nggak ada yang menyembah, jangan terganggu. Kalau saudara nggak menyembah, it's your problem. Bukan persoalan orang di atas ini. No. Kalau kamu nggak ngasih persembahan, itu persoalan lo. Emang masalah buat lo. Itu persoalan. Saudara dengar, kalau kamu nyadari kita dipilih. Wow. Istimewa sekali, istimewa banget. Istimewa sekali. Yohanes 15, Yesus bilang, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Saya pikir permintaan Billy Graham dia tulis di bukunya. Kalau saya nanti sampai di surga ketemu Yesus, saya punya satu pertanyaan. Why me, Lord? Kenapa gue? Pada tahun 30-an ada anak muda yang bajunya serampangan, rambut gondrong, nggak tahu tujuan hidup, jalan aja. Ada tenda putih besar, ada orang lagi khotbah di situ, dia main nyelondong masuk. Oh, kebaktian. Waktu dia mau keluar, ada usher pegang dia. Nggak usah keluar. Karena semua bajunya bagus, dia bajunya serampangan. Saya bilang, enggak apa-apa, kamu duduk aja di sini. Sekian puluh tahun kemudian, anak muda compang-camping ini, namanya Dr. Billy Graham. Kamu lihat, satu keluarga berantakan, tiba-tiba kamu sendiri yang ke gereja. Bukankah kamu dipilih? Semua nggak percaya Tuhan, percaya yang lain. Tiba-tiba kamu jadi percaya, selain diri dibaptis. Bukankah kamu senang dipilih? Kemarin istri saya nyusul, saya duluan ke Bali. Dia nyusul, baru sampai dia mau bilang gini, Grace, kamu berhutang menyembah Tuhan. Saya bilang, lagi dengar apa? Kita berhutang menyembah Tuhan. Terus kita ngobrol, kenapa? Tuhan lagi bilang gini buat Musa. Musa, Tuhan lagi cerita buat Musa. Tuhan bawa keluar seluruh Israel. Baru Tuhan bilang buat Musa, ingat Musa, dari mana kamu aku panggil? Kalian budak, saya keluar, saya kasih kamu mana, saya kasih kamu makan daging, saya pelihara kamu. Semua Tuhan lagi kasih ingat buat Musa. Semua, saya buat semua buat kamu. Saya mau kamu datang, menyembah aku. Buatlah tempat kudus bagiku, supaya aku diam bagi mereka. Terus saya ingat, oh iya, semua kamu mesti menyembah dia. Saya coba ngajak kamu mundur 20-30 tahun ke belakang. Coba mundur. Coba, Yosi sebelum kamu ke Australia, sebelum kamu masih semuanya, coba kamu ingat dulu. Siapa kamu? Hari ini, kamu punya alasan menyembah dia, Yos. Coba saudara ingat. Kamu dulu kontrakan aja kamu setengah mati. Hari ini kamu punya rumah bagus. Kamu ke salon tiap hari. Kamu rawat dirimu, kamu beli baju bagus. Coba lihat 30 tahun lalu. Dari mana Tuhan ambil kamu? Dengar, kamu harus. Kalau orang lain gak menyembah Tuhan itu urusan mereka. Tapi kamu harus menyembah dia. Kalau nggak ada yang mau, kamu yang harus menyembah dia. Karena kamu ingat, dari mana Tuhan ambil? Dari mana? Wow, luar biasa. Bahasa Inggrisnya ada kata yang di bahasa Indonesia nggak ada, Efesus 1 ayat 4. Bahasa Inggrisnya bagus sekali, ya. Ada kata according, ya. Ada kata according, ini luar biasa. Ya, dibilang begini. Efesus 1 ayat keempat. As he had chosen us in him before the foundation. According as he has chosen us in him before the foundation of the world. According di bahasa Indonesia cuma bilang kita telah dipilih. According itu kata sesuai, disesuaikan. Waktu saya renungkan, kenapa ini beda? Ini yang buat saya bilang, oh caranya saya jadi kudus, ini dia.
Caranya saya bisa hidup berjalan dalam kekudusan, ini dia. Mungkinkah Tuhan minta sesuatu yang dia tahu kamu gak bisa? Kuduslah kamu. Tapi kamu gak bisa. Lalu kamu dihukum. Wah, saya gak ikut Tuhan yang gitu. Saya gak ikut Tuhan yang gitu. Alkitab bilang gini, kita dikuduskan. Kamu gak bisa benar. Kamu dibenarkan. Tapi ada according, ini satu yang saya pengen contoh ini, saya minta pemain keyboard yang paling hebat di seluruh dunia, mari kamu naik sini. Saya sudah baru 2 kali saya lihat kamu ya, gitu. 3 kali, 1 kali di Nusa Dua ya, gitu. Dia juga suaranya bagus. Saya pakai analogi musik, cuman untuk saudara tangkap, menjelaskan according. Sesuai itu begini. Dia penyanyi utama, saya penyanyi kedua. Supaya saya according dengan saya sesuai dengan dia, saya harus ikut nyanyian yang sama, ritmenya sama, melodinya sama, saya mesti ikuti dengan baik. Waktu saya coba ikut dengan baik, saya masukin suara yang lain, harmoni. Dalam ilmu musik, harmoni paling tinggi. Nggak usah Roh Kudus, saudara. Di Wina Conservatory, orang gila di taman, ada 4 orang main biola, main plus 1 selo, waras dia. Saudara tahu musik punya kekuatan. Nggak usah Yesus. Coba saudara stres, saudara dengar musik, saudara dengar Celine Dion, saudara nonton David Foster. Untuk seketika kamu rasa pindah ke dunia lain. Kebayang nggak kalau kamu pakai Roh Kudus? Jauh sebelum ada konservatori, ribuan tahun, Daud ngerti ini. Waktu Daud petik kecapi, dibilang roh jahat keluar dari Saul. Mari saya bilang buat saudara, bukan itu. Waktu Daud main musik, karena dia punya hubungan, mari dia masuk dalam frekuensi. Frekuensi, itu musik. Dia masuk dalam frekuensi. Begitu dia masuk dalam frekuensi, sorga jawab. Karena kita masuk di frekuensi, sorga jawab. Bus. Manifestasinya, roh jahat keluar. Nah kita orang gereja nggak ngerti itu. Yang kita pikir gini, itu kecapi merek apa tuh? Belinya di mana tuh? Saudara bisa lihat keterbatasan kita. Padahal kesimpulan sederhana, musik yang Daud main punya kuasa. Ini poinnya. Gereja, kamu punya kuasa. Kalau bapak lu dukun, masa lu nyemur-nyemur aja gak bisa? Oke, gampang kan? Nah, bapak kita raja di raja. Bapak lu Tuhan semesta alam. Masa sih jerawat-jerawat aja gak sembuh kalau lu doa? Lu menghina banget sih. Saudara, ini yang terjadi di daerah saya. Kita menyanyi tentang iman, sementara kita tidak hidup di dalamnya. Kita menyanyi tentang kekudusan, sementara kita tidak ada di situ. Itu makanya kita jadi ejekan. Kita tidak sesuai dengan itu. Kita tidak sesuai. Nah saya ambil analogi ini, dia akan nyanyi suara pertama, saya pelajari dia, baru saya sesuaikan. Katakan dia Tuhan, jadi dia harus keren nyanyinya, oke? I surrender all. Coba, ya. Sadar. Kamu yang nyanyi kan? Keren ya? Dia Tuhan nih. Saya manusia. Saya mau according. Saya harus sesuai dengan dia. Seluruh jalan hidup saya. Sebelum dunia dijadikan. Ditentukan oleh dia. Supaya saya kudus dan tak bercacat. Hanya satu. Surrender. Ikuti dia.
according dengan dia. Nah, maka saya mulai menyesuaikan diri saya dengan dia. Contohnya seperti ini. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. Waktu saudara according dengan Tuhan, kamu harmoni, jalan hidupmu bagus banget sama Tuhan. Nah sekarang saya coba buat melodi sendiri. Saya berontak dari dia. Saya mulai pikir gini. Nah ini kebanyakan terjadi gini. Setelah kamu sukses, kamu pikir kamu arsitek hidup itu. Kamu pikir kamu yang tahu masa depan. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa Tuhan. Nggak perlu according, nggak perlu sesuai dengan Tuhan. Nggak perlu. Nah kalau itu dengan analogi musik, contohnya seperti dia suara utama dan saya bikin melodi sendiri. Ya. I surrender all. I surrender all. Oh to thee my blessed Savior. I surrender all. Walaupun saya sungguh-sungguh, saraf lu keganggu gak tadi? So dengar baik-baik. Ini cuma musik. Ini cuma nyanyi. Tapi yang benar adalah tentang hidup, bos. Kalau cuma nyanyi paling pendeta goblok tuh suruh dia turun. Oke? Tapi ini hidup. Kita coba buat ke melodi sendiri. Kita mau jalan sendiri. Kamu pikir kamu bisa benar dan kudus tanpa dia? Karena kamu sukses. Karena kamu udah sesuatu. Kalaupun kamu tambah kaya, jangan kurangin penyembahan. Orang kaya yang Lazarus makan dari remah-remah itu, satu kali mereka mati. Nah ini yang kamu gak bisa hindari, mati. Kalau kamu belum mati hari ini, bukan karena kamu gak bisa mati. Kamu lagi tunggu giliran. Mungkin Pak Arifin ada karunia untuk siapa yang mau pulang duluan, dia akan berdoa sama saudara. Dengar baik, ceritanya ini cerita sekolah minggu. Waktu dia udah mati, Lazarus juga mati. Bedanya, Lazarus di pangkuan Abraham, dia di neraka. Ini bukan cerita naga bonar, saudara. Setelah baca Alkitab baik-baik, ternyata ada dialog antara sorga dan neraka. Wow, itu enggak main-main. Dialognya begini, orang kaya itu menjerit. Dan dilihat Lazarus yang makan dari sisa anjing. Lazarus di sana. Dan dia berteriak, Bapak Abraham, suruh Lazarus celupkan jarinya aja. Nah gini, karena di dunia biasa perintah, udah di neraka masih perintah, suruh Lazarus celupkan jarinya supaya aku dapat setetes air sini. Apa jawaban sorga? Sorga nggak bilang gini, transportasi susah bos, cadangan air terbatas. Nggak begitu. Baca baik-baik. Firman Tuhan bilang begini, jawaban sorga begini, kamu sudah menikmati semuanya di dunia. Satu hal waktu kamu nanti mati dan kamu ada di sana, yang nggak hilang namanya memori. Dia nggak hilang. Yang paling nggak enak, waktu kamu cuman ingat, dulu gua pernah di Tuhan, dulu gua pernah enak banget ikut Tuhan, tapi udah terlambat berubah. Dulu gua nggak punya apa-apa, tapi kayaknya surga asik banget. Itu yang paling gak enak.
Orang kalau udah tua ngomongnya, dulu waktu om masih hebat. Dulu waktu om masih kaya. Dulu. Anak yang muda ngomong, nanti kalau saya kaya. Nanti kalau saya... Serius. Gak ada yang hidupnya masa kini. Maukah kamu menjadi yang satu-satunya hari ini? Surrender. Surrender. Saudara, kudus. Begini, kenapa harus kudus? Sebab Tuhan mengangkat kamu. Tuhan udah turunin derajatnya, tapi Tuhan angkat kamu supaya kamu sejenis dengan Tuhan. Tuhan hanya bersekutu dengan yang sejenis. Ini dia. Seluruh agama menolak kesempurnaan. Hanya kekristenan yang percaya kesempurnaan. Dia bilang you become like Jesus. Luar biasa enggak saudara? Luar biasa. Berkali-kali kamu boleh jatuh. Tuhan tidak gagal karena kamu jatuh. Kabar baiknya buat kamu. Kamu perlu according. Kembali lagi. Satu ayat terakhir. Setelah itu kita aktivasi, kita nyembah dia saudaraku. Mazmur 25. Mazmur 25. Wow. Serahkan kepemimpinan. Serahkan bejanamu. Serahkan sepenuhnya. Luar biasa. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Wow. Ini luar biasa. Saudara bisa baca sama-sama dengan saya. 3, ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dengar, jabatan tertinggi manusia bukan duduk di gedung putih. Jabatan tertinggi manusia bukan kamu jadi pemimpin bangsa ini. Jabatan tertinggi manusia, kamu dipanggil sahabat Tuhan. Wow. Wow, pikirin itu, siapapun kamu. Penilaian Tuhan di takhta nanti tidak dipengaruhi oleh pengakuan publik, tidak dipengaruhi oleh media. Tuhan sangat tahu siapa kamu. Saudara, penting kalau kamu cuma jual bubur ayam, tapi kalau kamu temannya Tuhan, bubur ayammu karismatik. Tadi, wah, beneran. Tadi siang saya makan sop buntutnya Chief Eli. Waduh, saya sudah melanggar seluruh peraturan keimamatan. Karena saya sudah mengurangi makan daging. Pengen umur panjang kan, saudara lihat itu. Ya, saya begitu rasa Chief Eli punya sop buntut. Saya bilang, Tuhan, ini sop buntut ini cuma ada di sorga dan di sini. Enak banget tuh sop buntut. Mari saya bilang buat saudara, kamu mau bikin apa? Ini ayat Pak Arifin yang saya pakai waktu kerusuhan di Ambon. Apa yang dikerjakan orang benar dengan tangannya akan jadi emas. Saudara, tangkap baik-baik, tangkap baik-baik. Posisi pertama, kamu orang benar. Itu dulu. Hal kedua, ada yang kamu kerjakan dengan tanganmu. Lu cuma jual rujak. Tapi kalau lu temannya Tuhan, beda bos. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut. Dengar, ini Pak, perjanjiannya semua diberitahukan kepada mereka. Maukah kamu menjadi yang satu-satunya malam ini? Bilang, here I am Lord. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender. Nyanyi buat dia, saudara. I surrender.